Siapa yang suka berteriak kepada anak? Siapa yang suka membuli anak? Siapa yang suka membanding-bandingkan anak? Siapa yang suka bilang, kamu itu bodoh, kamu itu jelek, kamu itu gendut? Ayo, siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu tidak berpengaruh bagi anak? Mari sini kita ikuti penjelasan saya ya. Dicermati dengan baik-baik. Oke. Nah, itu semua termasuk dalam kekerasan psikologis bagi anak. Boleh kita ketahui terlebih dahulu ya, apa sih yang dinamakan kekerasan psikologis? Apa sih pengertian kekerasan psikologis? Nah, di sini saya akan menjelaskan itu semuanya ya. Nah, baiklah. Kekerasan psikologis juga sering disebut kekerasan emosional, kekerasan psikis, dan kekerasan non-fisik. Kekerasan psikologis ini memiliki dampak yang jauh lebih tinggi daripada kekerasan fisik lainnya. Kekerasan psikologis ini sulit untuk diidentifikasi dan sulit untuk dicermati karena tidak ada bekasnya. Perlu diketahui juga, kekerasan psikologis ini memiliki dampak yang serius dan berkepanjangan daripada kekerasan fisik lainnya. Hampir seluruh pelaku kekerasan fisik dan kekerasan seksual melibatkan kekerasan psikologis. Perilaku yang dianggap sebagai kekerasan psikologis yaitu 1. Perilaku yang suka mempermalukan anak, 2. Perilaku yang mengejek anak dan membanding-bandingkan anak dengan anak yang lainnya, 3. Mengatakan anak bahwa anak tidak baik, anak tidak berharga, atau anak yang nakal. 4. Berulang kali berteriak, mengancam atau membuli anak. 5. Mengabaikan atau menolak anak sebagai bagian dari hukuman. 6. Membatasi hubungan fisik dengan anak seperti berpelukan, mencium, atau tanda-tanda afeksi lainnya. Yang terakhir yaitu memberikan anak berpeluang untuk menjadi korban kekerasan, seperti orang tua, saudara kandung, atau bahkan binatang peliharaan sekalipun. Dampak kekerasan pada anak dalam aspek kekerasan psikologis cukup mendalam. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang mengalami kekerasan tersebut. Mereka mengalami perasaan yang tidak aman dan tidak nyaman serta tidak percaya diri dan turunnya martabat mereka. Karena adanya trauma yang berkepanjangan dapat berujung menjadi serangan panik hingga menjadi depresi. Oleh karena itu, anak yang mengalami kekerasan psikologis, dampak kekerasan pada aspek kekerasan psikologis yaitu adanya trauma. Kita bisa melakukan program intervensi anak pada anak yang mengalami kekerasan psikologis dengan cara
dengan metode wawancara. Yang pertama, kita harus mengenali anak tersebut, menanyakan dengan anak tentang kondisi anak dengan orang tua atau keluarga, serta menanyakan anak apa sih yang menjadi ketakutan anak tersebut. Nah, kita juga harus berbicara kepada anak menggunakan bahasa yang lebih halus agar anak tidak mudah tersinggung dalam penyampaian kita. Kita juga mengarahkan anak bagaimana sih membangun hubungan yang sehat atau hubungan yang positif kepada orang tua, keluarga, atau teman-temannya. Penanganan anak yang mengalami kekerasan psikologis biasanya harus memerlukan pendekatan yang sangat sensitif dan komprehensif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam program ini yaitu kita dapat mendengarkan anak berbicara atau bercerita dengan menggunakan empati yang sebesar-besarnya untuk anak. Kedua yaitu menggunakan program konseling atau metode konseling pada anak dan orang tua. Memberikan dukungan emosional kepada anak, serta bila perlu kita mencarikan badan hukum untuk menjamin keselamatan anak tersebut. Kita juga bisa mencarikan anak orang yang profesional dalam bidang ini seperti psikolog, psikiater, dan sebagainya agar anak bisa membagi atau bisa secara terbuka menceritakan apa yang terjadi pada dalam dirinya. Ketiga itu program terapi. Metodenya itu cognitive behavior therapy. Intervensi ini bisa membuat anak senang dan nyaman. Nah, dalam intervensi ini kita bisa mengajak anak untuk bermain pasir, bermain peran, atau bermain boneka tangan, dan mengajak anak untuk menulis ekspresif untuk mengungkapkan perasaan anak, melakukan RET terapi CBT. Nah, yang terakhir itu kita bisa langsung mengidentifikasi ke rumah anak yang mengalami kekerasan psikologis atau menanyakan dengan orang tua, tetangga sekitar, bagaimana sih keseharian anak tersebut, perilaku anak tersebut. Dari situ kita bisa melihat atau mendengarkan keterangan-keterangan dari orang tua atau tetangga-tetangganya. Kita harus tahu juga, kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merusak anak, baik berupa serangan fisik, serangan mental, atau ekonomi maupun seksual, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Don't